Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya Kepala Menteri Advokasi Politik dan Hukum pada acara Advotak akan membahas tentang gender equality yang langsung dibahas dan ditemani dengan narasumber saya Bu Dosen Irma yang akan mengupas sedikit lebihnya dari pembahasan kali ini. Langsung saja dari pertanyaan ini Bu, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam perjuangan mencapai kesetaraan gender di masa kini, di era masa kini? Tantangan satu yang pasti kondisi masyarakat Indonesia ini masih belum rata, baik secara politik, secara ekonomi, secara pendidikan ini belum merata. Jadi dalam hal yang paling umum aja, kesetaraan ini belum tercapai, apalagi secara spesifik kita spesifikkan kepada gender equality. Nah, ini yang pertama, karena kesetaraan ekonomi sosial politiknya belum, pendidikan juga belum, otomatis. Yang kedua, isunya adalah masalah budaya. Nah, masyarakat kita ini kan sangat patriarkis sekali ya. Masyarakat kita ini terlepas, mereka mengatakan mereka menolak kapitalisme, tapi realitanya adalah kita ini tinggal di dunia yang highly very capitalist. Ketika budayanya patriarki, otomatis sistem sebenarnya yang dianut adalah kapitalisme. Nah, karena masyarakat kita masih sangat patriarki sekali dan budayanya masih kuat sekali dengan patriarki, ini jadi satu isu kenapa kesetaraan tuh nggak bisa tercapai. Karena masalahnya adalah masyarakat kita ini masih nggak bisa bedain apa sih yang dimaksud dengan setara dan apa yang dimaksud dengan sama. Dan selama ini narasi yang dibuat di masyarakat, kesetaraan gender itu berarti kesamaan gender. Dan ini semakin dipertegas dengan ditakut-takutin, oh perempuan pengen ngalahin laki-laki, perempuan pengen jadi kayak laki-laki, perempuan harus ngambil semua haknya laki-laki, padahal yang dimaksud bukan itu. Dan itu semakin dan karena masyarakat kita sangat memeluk patriarki sekali, mereka menciptakan ketakutan-ketakutan ini kan, sehingga satu, pemahaman kesetaraan yang nggak ada, dua, belum ada kesetaraan pendidikan dan sebagainya, misinformasi banyak, sistem masih sangat patriarkis dan kapitalis. Ini yang kombinasi sebenarnya, dan utamanya budaya kita yang sangat patriarki, itu yang bikin kenapa kok kita masih belum bisa setara istilahnya. Baik. Jadi apa rancangannya pencapaian terpenting dalam kesetaraan itu, Bu? Pencapaian terpenting kesetaraan itu. Kesetaraan di Indonesia, kok di Indonesia ya? Yeah. Kalau secara historis salah satu defining moment kesetaraan gender itu adalah ketika Raden Ajeng Kartini itu menyuarakan kesetaraan pendidikan untuk perempuan. Walaupun itu startnya adalah di Jawa, itu adalah starting point di mana perjuangan kesetaraan gender. Nah, karena kesetaraan gender ini, yang dimaksud setara ini apa sih sebenarnya? Kita balik to basic dulu. Kesetaraan gender itu adalah, yang dimaksud konsep gender equality adalah kesetaraan sosial, ekonomi, politik laki-laki dan perempuan, bukan kesamaan. Jadi kesetaraan gender itu bukan masalah cewek kalau misalkan minta kesetaraan gender berarti cewek angkat galon. Cewek kalau misalkan mau kesetaraan gender berarti cewek yang harus nukang sendiri. Nggak ada kaitannya. Kesetaraan gender yang dimaksud di sini adalah laki-laki dan perempuan bisa sama-sama mendapatkan pendidikan tanpa ada kendala. Sama-sama setelah mendapatkan pendidikan, mereka memiliki hak yang sama untuk mencari pekerjaan, mereka memiliki hak yang sama terkait dengan jenjang karir, dan hak yang kewajiban yang sama juga, baik itu mereka di masyarakat dan juga di domestik atau di rumah tangga. Nah, jadi kayak parenting itu, yang namanya parenting itu adalah, kalau di Indonesia ya, pemahamannya parenting itu ibu, padahal parent kan orang tua. Ya, bapaknya juga harus ikut juga. Nah, ini yang dimaksud dengan kesetaraan, bukan masalah cewek harus sama dengan cowok, cewek harus jadi imam dan sebagainya, bukan seperti itu. Nah, defining moment kita itu adalah ketika R.A. Kartini menyuarakan perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini starting pointnya. Yang
lalu setelah itu banyak sekali muncul hak-hak perempuan, termasuk perempuan diizinkan untuk memiliki suara atau voting di pemilu. Kita juga lihat pasca Orde Baru yang ada kuota 30% kehadiran perempuan dalam parlemen, seperti itu, parlemen ataupun pemerintahan. Ya. Kita Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup awal ada presiden perempuan. Ini adalah bentuk kesetaraan. Nah, yang sekarang kita sedang hadapi itu karena yang sekarang lagi trennya di sini adalah terkait dengan keamanan. Keamanan di sini maksudnya gimana? Laki-laki, cowok-cowok jalan-jalan malam, mereka nggak akan takut dilecehkan, mereka nggak akan takut digodain, di catcalling, mereka nggak ada kengerian itu. Tapi buat perempuan ada. Padahal sekarang laki-laki dan perempuan bekerja di dunia, misalkan di bidang yang sama, dengan beban yang sama, job desk yang sama, otomatis intinya kerjaan mereka sama, tapi masalah keamanannya ini kan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang sedang diperjuangkan seperti itu. Oke. Dalam menyikapi kan di Indonesia ini kental akan budayanya seperti itu kan Bu ya. Tentang hal itu, gimana di eranya kita ini menyikapi hal itu? Yang mananya nih? Mau mengubah ke depannya itu pandangan sosial budayanya itu kan, sebagai di Indonesia kan umumnya perempuan umumnya di rumah ataupun di dapur kan seperti itu. Untuk menyikapi hal itu gimana Bu? Satu yang harus dipahami, kita harus terlepas secara teknis ya, sebenarnya pendidikan itu adalah hak. Tapi realitanya di Indonesia pendidikan itu privilege. Karena tidak semua, terlepas pemerintah udah berusaha ya ngasih pendidikan gratis, menyediakan sarana pendidikan, tapi memang pendidikan ini masih belum bisa merata. Masih banyak anak-anak kecil, perempuan-perempuan muda atau laki-laki muda yang di daerah pelosok yang mereka sangat terbatas pendidikannya. Kalaupun ada sekolahnya, ada pengajarnya, tapi fasilitasnya mungkin yang kurang. Listrik belum menjangkau, internet dan sebagainya. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena kunci utama agar hal ini bisa terjadi perubahan terkait dengan isu kesetaraan gender adalah edukasi. Nah, edukasi khususnya untuk generasi muda. Kalau misalkan kita mengedukasinya dalam apa ya? Kalau pendidikan kita ini sudah tidak merata, kita mau mengedukasi otomatis tidak akan maksimal, ya kan? Kalau misal karena apa? Karena mereka belum mendapatkan informasi, mereka tidak menemukan urgensi atau bahwa ini adalah realitas sebuah isu. Karena kadang saya masih ketemu mahasiswa perempuan juga, mereka tidak menemukan, ada yang merasa emang kenapa sih kok perlu kesetaraan gender? Emang ada isu apa? Jadi mereka tidak merasakan bahwa ada ketimpangan sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya perempuan antara laki-laki. Baru setelah ikut mata kuliah saya komunikasi gender, baru di situ mereka melihat, oh ternyata ini yang dimaksud ketimpangannya. Karena nah masalahnya apa? Karena mereka tidak mendapatkan informasi bahwa setara itu bukan sama. Jadi selama ini ketika orang bilang kesetaraan gender, dikira, ya kembali lagi isunya adalah dikira minta persamaan. Nah, caranya untuk merubah mindset ini kan, budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, kemudian diturunkan. Nah, gimana kita menurunkannya itu adalah dengan pendidikan. Nah, kunci utama jelas pendidikan harus merata, dan pendidikan berperspektif gender ini harus bisa dilakukan. Di Indonesia sebenarnya kurikulum berperspektif gender sudah kalau nggak salah sudah mulai disosialisasikan. Sudah banyak yang mengajarkan mengenai, kalau kayak anak-anak aja, peran ayah dan ibu sudah tidak melulu hanya ibu di dapur, ayah bekerja, tapi sudah diajarkan juga bahwa ayah dan ibu ini bekerja bersama, ayah dan ibu ini mengurus anak-anak bersama. Ini sudah mulai diajarkan sejak kecil. Nah, ini adalah salah satu progres sebenarnya. Hanya saja sayangnya masih akses pendidikan itu masih tidak merata. Jadi ini salah satu kendalanya. Kendala terbesarnya termasuknya Bu ya? Kendala terbesarnya otomatis itu. Saya kan sendiri kan laki-laki Bu ya. Peranan laki-laki sendiri untuk mendukung hal itu apa? Saya masih bingung juga Bu tentang itu. Mendukungnya. Sebenarnya satu yang ini yang saya selalu ajarkan juga, laki-laki itu tidak paham, tidak disampaikan bahwa patriarki ini sebenarnya juga
menindas atau memberatkan buat laki-laki. Sesungguhnya sistem patriarki yang selama ini diagungkan. Kenapa? Karena sistem patriarki ini kemudian menilai atau melihat laki-laki hanya sosok yang ada keterkaitannya dengan materi. Jadi laki-laki itu hanya yang berkaitan dengan angka. Dan sistem patriarki itu membuat laki-laki itu seolah terlahir hanya untuk mendapatkan hal-hal yang berbau materi dan kuantitas. Nah, jadi yang membedakan di sini adalah patriarki terkadang memposisikan perempuan sebagai objek penindasan, objek seksual, objek kekerasan dan sebagainya. Tapi di sini patriarki sesungguhnya juga membuat laki-laki posisinya adalah sebagai objek juga. Laki-laki dianggap sebagai sosok yang tidak boleh memiliki perasaan, tidak boleh memiliki emosi, tidak boleh bersimpati, empati. Laki-laki harus yang keras, tegas, logis dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan? Satu, edukasi diri mengenai patriarki dulu. Laki-laki harus bisa melihat dulu bahwa sebenarnya mereka juga ada patriarki ini tidak sepenuhnya sebenarnya membela mereka atau mendukung mereka. Contoh paling sederhana aja, kalau kita menganut sistem patriarki yang ketat ya, laki-laki tidak boleh masuk dapur. Kan kadang-kadang banyak kan di wilayah-wilayah desa kan masih gitu. Laki-laki ya haram masuk dapur. Termasuk saya pribadi itu. Nah, termasuk dirimu. Iya. Sekarang ketika dirimu semisal dari wilayahnya tempatnya Jadid ya. Terus dirimu pindah ke Surabaya yang harus ngekos, yang harus ngurus makan sendiri, harus cuci sendiri, terlepas ada laundry ya. Tapi kalau nggak ada yang namanya laundry, nggak ada yang namanya ini, yang kamu harus masak sendiri, kamu harus cuci sendiri, kamu harus mengatur jadwal ini. Benar. Nah, ini adalah basic life skill sebenarnya. Masak, nyuci, mengurus diri sendiri itu kan basic life skill. Yang sayangnya ini semuanya itu dilimpahkan ke perempuan. Nah, laki-laki kan miss-nya di sini, mereka tidak mengerti hal-hal sederhana. Dan laki-laki mereka memiliki kekurangan dibandingkan perempuan, itu adalah terkait hal-hal yang lebih mikro. Oke, ya, paham. Nah, ini adalah hasil dari patriarki, karena secara kultural kalian nggak boleh ke sana. Sama kayak hasil juga negatif dari patriarki, laki-laki dianggap sebagai orang tidak boleh punya perasaan. Ini juga sangat, menurutku sangat konyol, karena yang namanya manusia itu semuanya punya hati, ya kan? Akhirnya apa? Ini penelitian tahun berapa ya? Dan sampai sekarang masih disebutkan adalah yang penderita depresi paling banyak itu adalah laki-laki. Iya. Karena apa? Karena mereka secara kultural dipaksa untuk ngepres semua emosinya mereka. Iya, mengambil tanggung jawabnya Iya kan? itu semua. Mau galau dikatain, mau sedih dikatain, loh itu kan hal yang normal. Nangis dikatain, padahal itu adalah bentuk emosi, nggak ada yang salah kan dari itu. Cuman patriarki menciptakan laki-laki harus menjadi sosok yang secara spesifik seperti ini. Nah ini kemudian poin-poin tadi yang saya sampaikan, ini sebenarnya tidak menguntungkan juga sebenarnya bagi laki-laki. Jadi seolah-olah laki-laki merasa sangat diuntungkan. Ya memang diuntungkan, tapi kalian juga dirugikan. Nah, semakin banyak laki-laki yang memahami dan mempelajari serta mengedukasi diri mengenai hal ini, itu pelan-pelan, ini yang saya temukan ya, ketika mereka menyadari hal itu, mereka akan mereka akan lebih bisa bersimpati dan berempati kepada kelompok-kelompok minoritas yang lain. Dan ini nggak hanya perempuan, jadi mereka akan bisa berempati dan simpati terhadap kelompok minoritas seperti kelompok difabel juga dan sebagainya. Oke, baik Bu. Terus kan tadi bilang cara terbaiknya buat apa itu namanya, memberdayakan perempuan di lingkungan yang masih patriarki atau tidak mendukung itu gimana? Cara terbaiknya menghandle seperti itu? Bagaimana cara terbaik memberdayakan perempuan? Iya. Nah, definisi tidak berdaya ini kayak gimana nih? Nah, definisinya itu seperti apa ya? Kita breakdown dulu. Berdaya ini maksudnya apa ini? Memberdayakan maksudnya itu gimana ya, memberdayakan? Berdaya ini maksudnya apa? Kita samakan persepsi dulu. Nanti beda pemahaman. Berdaya ini apa nih? Seperti apa ya kerjanya? Berdayakan Berdaya ini apakah perempuannya
harus kerja di luar rumah atau bukan? Memperdayakan ya sebetulnya ya kesamaan, seperti laki-laki bisa bekerja di luar rumah seperti itu. Kesamaan atau kesetaraan nih? Ayo. Ayo konsepnya nih. Kesetaraan aja, Kesetaraan. Ya, kesetaraannya. Kita harus breakdown kata berdayanya dulu nih. Dari pemahaman kata berdaya ini apa? Kalau misalkan berdaya itu harus dalam bentuk perempuan itu bekerja di luar rumah, maka definisi berdaya hanya dilihat dari apakah perempuan ini bisa mendapatkan uang untuk ditambahkan kepada keluarga. Iya kan? Patokannya berdaya jadi begitu. Dah. Sekarang saya tanya dulu deh. Menurut Jadid, ibu rumah tangga itu termasuk pekerjaan nggak? Bukan, kewajiban kalau menurut saya. Kewajiban? Iya. Oke, kenapa kok kewajiban? Kenapa kok bukan pekerjaan? Ya karena nggak bisa dibilang pekerjaan kalau buat laki-laki ya. Kalau buat perempuan itu memang sudah kewajibannya. Tidak bisa dibilang pekerjaan. Kalau pekerjaan itu menurut saya sendiri ya bekerja yang menghasilkan uang. Kalau nggak menghasilkan uang itu bukan bekerja. Nah, sekarang kita breakdown. Ibu rumah tangga pekerjaannya apa? Dia membersihkan kan? Membersihkan. Nah, cleaning service itu biayanya berapa biasanya sebulan? Sekitar sometimes 3 juta. Oke, 3 juta ya? Iya. 3 juta. Terus mengurus anak. Kira-kira babysitter tuh sebulan berapa tuh? Ya, sama sekitar segitu. 3 juta, berarti 6 juta sudah ya? Oke, ini sudah. Laundry. Iya. Laundry, asumsikan kita sekali laundry itu, laundry berapa sih biasanya sekali laundry? 30 ribuan lah. Ya udah 30 kita kalikan 8 deh. Misal berarti 240. Iya. Ya kan berarti tadi berapa? 6 juta 240. Oke. Apa aja ibu rumah tangga? Memasak. Nah, chef itu biasanya berapa tuh gajinya? Tergantung tempatnya itu, Bu. Biasanya. Ya paling enggak 4 juta lah, Bu. 4 juta. Iya, restoran itu. Nah, saya tanya, ini pekerjaan sama, kenapa yang ini dibayar yang ini enggak? Ya kalau bagi saya sendiri, Bu, ya laki-laki kan sebagai kepala rumah tangga, kemungkinan besarnya ya kamu diam dulu, mas saya cukupi semuanya. Nah, kalau cukupi semuanya, berarti laki-laki harusnya bisa membayar berapa tadi? 10.240.000 tadi. Ya. Minimumnya, belum termasuk tambahan, semisal salah satu kewajiban ibu rumah tangga juga adalah memenuhi kebutuhan seksual suami. Nah, ini belum dikurskan lagi nih. Berarti kalau seperti itu hitungannya, berarti suami seharusnya membiayai. Kalau kita fokusnya hanya pada kuantitas ya, yang namanya semua suami itu harus membiayai istrinya sesuai dengan harga yang profesi yang sama atau pekerjaan yang sama yang dilakukan di luar. Nah, itu berarti kan rata-rata penghasilan semua orang se-Indonesia minimal harus 12 juta. Berarti kan ya, 12 sampai 15 juta. Ya, 12 sampai 15 juta lah kalau hitungannya seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kenapa kalau misalkan orang yang tidak di dalam rumah melakukan pekerjaan yang sama itu dibayar dan dianggap bekerja, tapi ketika seorang perempuan melakukan itu di dalam rumah dengan beban kerja yang mungkin lebih berat lagi. Koki itu masaknya oke, koki masaknya setiap hari, tapi apakah 3 kali sehari plus snack dan sebagainya? Laundry itu mungkin kita tadi hitungannya kan seminggu pasti 2 kali. Lah, ibu rumah tangga kan belum tentu, berarti kan tambahan lagi. Nah, kenapa kok ini tidak dilihat sebagai sebuah pekerjaan? Ya, karena bagi saya sendiri sudah kewajibannya perempuan. Sudah kewajibannya perempuan. Iya, kok kewajibannya laki-laki? saya. Kulturalnya seperti itu. Seperti itu. Tapi ini yang kemudian sekarang disebut dengan informal economy. Ekonomi informal. Ibu rumah tangga itu sebenarnya bekerja, hanya saja mereka tidak dibayar. Ini yang kemarin akhirnya sekarang tadi kalau masalah berdaya nggak berdaya ya. Kalau misalkan definisi berdaya hanya masalah dapat uang, maka yes, ibu rumah tangga tidak. Tapi kalau kita bahas berdaya atau tidak berdaya secara konsep yang benar maksudnya, maka ibu rumah tangga pun berdaya karena mereka juga bekerja. Dan dia melakukan semua pekerjaan ini loh, yang seharusnya dia dibayar. Kalau suami bilang gajiku harusnya cukup ngasih sebulan sekian 500.000, kenapa habis? Lah, standarnya harusnya 15, bro. You're supposed to pay me 10 million plus ya, dan 500.000 suruh mencukupin semua. Oh hell no. Ini realita karena kita benar. Sekali lagi masyarakat kita sangat kapitalis dan materialis sekali ya. Jadi kita bongkarnya di situ. Perempuan ibu rumah tangga itu berdaya. Walaupun dia tidak dibayar, tapi dia berdaya.
Kalau misalkan berdaya ini adalah gimana caranya agar perempuan bisa mendapatkan uang, nah ini beda cerita. Maka perempuan-perempuan yang ada di ranah domestik harus diizinkan untuk ke ranah publik. Masalahnya adalah kalau ada budaya-budaya yang masih menganggap perempuan itu wajibnya jadi ibu rumah tangga, berarti budaya itu tidak mengizinkan perempuan ke ranah publik, tidak akan mengizinkan perempuannya untuk bekerja keluar. Kayak gitu. Nah, opsi satu-satunya dan yang sering terjadi adalah tambahan pekerjaan baru, perempuannya jadi akuntan. Ya kan? Yang mengolah gaji suami siapa? Istrinya, ngebagi-bagi ini biaya ini biaya ini. Akuntan sekali ngurus keuangan, hitung-hitungan pajak dan sebagainya berapa coba? Nambah lagi 20 juta bisa-bisa sebulan tuh. Seharusnya gaji seorang ibu rumah tangga itu seharusnya 20 juta. Ayo, kurang berdaya apa coba? Dan dia melakukan ini secara free. Jadi berdayanya dia bagaimana? Ya memastikan perekonomian domestiknya jalan. Seperti itu. Ibu rumah tangga bukan berarti nggak berdaya loh ya. Mereka sangat-sangat berdaya. Bayangin kalau Anda bapak rumah tangga mau melakukan semua ini yang harusnya aku 20 juta dapat nih, tapi aku ngelakuin gratis. Mau? Ya enggak, Bu. Nah, ibu rumah tangga kasihan loh dibilang nggak berdaya. Ya kan baik, ya kan itu menurut pandangan saya kan seperti itu, Bu. Kulturnya saya seperti itu, keberdayaannya saya. Karena apa? Menimbang dari pemikirannya seorang laki-laki. Karena hal itu untuk mengurangi ya seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya itu. Kalau itu akan dikembalikan lagi ke konsep bahwa pelecehan seksual itu yang salah adalah pelaku. Titik. Perempuan mau dikungkung segimanapun, tapi ketika ada orang yang memang punya niat, maka hal itu tetap akan terjadi. Sayangnya seperti itu. Karena kalau misalkan masih berdalih harus dibeginikan supaya ceweknya tidak mengundang, maka ini tidak aplikatif sekali. Karena realita di lapangan kita melihat banyak sekali korban kekerasan usia 2 tahun, 5 tahun. Mereka ngapain coba? Iya benar juga. Iya kan? Nah, ini juga kami di Satgas ini PR terbesar kami adalah menghadapi stereotyping dan juga kultur yang seperti itu. Karena apapun yang kami sampaikan, mereka orang-orang sekitar pemikiran ya korbannya harusnya begini, korbannya harusnya begini, korbannya harusnya begini. Jadi kami tetap harus menyampaikan bahwa korban mau kayak gimana pun, mereka mau misalkan pakaiannya terbuka, mau pakaian dibebet mumi, dikombain sama burka dan bagaimanapun, kalau misalkan yang pelaku sudah niat melakukan, maka hal itu bisa terjadi. Entah itu di kondisi terang benderang, di apa. Ini yang harus saya garis bawahi juga sih. Kalau misalkan ya perempuan harus di rumah agar terlindung dari pelecehan dan ini, realitanya sayangnya tidak seperti itu. Kan baru kemarin viral juga kan yang anak diperkosa sendiri sama ayahnya, sama saudaranya. Nah itu kan berarti kan permasalahannya bukan di korbannya kan? Iya, baik di pelaku itu. Pasti pelaku. Kekerasan, segala bentuk kekerasan, kesalahan pasti ada di pelaku. Oke. Dari banyaknya kasus pelecehan seksual, Bu, lebih banyak dari korban itu, pihak korban itu bungkam. Apa yang menjadi penyebab hal itu apa? Entah itu apa, sebuah trauma apa gimana gitu, Bu. Yang menjadi pertanyaan saya. Nah, kenapa kok korban itu bungkam? Satu, patriarki ini membuat kita memiliki budaya namanya victim blaming atau menyalahkan korban. Contohnya, kalau misalkan ada yang bilang, aku tadi di catcalling, pasti kalimat berikutnya, lah kamu sih jalanmu begini, lah kamu sih bajumu begini, lah kamu sih ini. Kenapa reaksinya nggak, loh yang catcalling kamu tuh kenapa sih? Kenapa nggak menyalahkan orang yang melakukan? Tapi yang disalahkan pasti akan korbannya. Nah, realita di lapangan juga masih banyak orang-orang yang menangani kasus kekerasan seksual. Yang ditanyakan adalah, bajumu apa? Kamu kenapa kok masih keluar sendirian? Kenapa kok mau ini? Kenapa kok mau ini? Nah, ini yang disebut dengan victim blaming. Kenapa orang-orang tidak ada yang mau ngomong? Karena ada ketakutan dari mereka bahwa tidak akan ada yang percaya, atau mereka akan dibungkam. Karena ini yang kami jalani selama 2 tahun ini, yang di Satgas, kami punya kayak guideline, kalimat-kalimat yang boleh dan tidak boleh diomongkan.
Jadi ketika kami berinteraksi dengan pelapor, kami tidak boleh langsung nodong, hei gimana itu peristiwanya, itu nggak boleh. Karena satu, itu bisa memantik trauma lagi. Kami juga dilarang sekali menanya pakaian, dilarang kenal di mana, kok mau ketemuan, itu nggak boleh. Jadi kami di sini ketika kami menerima pelaporan, tujuan utama kami adalah memastikan korban tahu bahwa kami di posisi mereka. Jadi kalaupun mereka masih takut untuk ngomong, kami nggak boleh maksa. Oke, ya sudah, kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Kita masih kontak, oke, di ini kan kita cari tahu progresnya. Setelah dia benar-benar siap, oke, baru. Karena yang dibutuhkan korban ini adalah satu, orang percaya dia. Dua, orang support dia. Karena budaya patriarki kita sayangnya sangat-sangat victim blaming, sangat-sangat istilahnya adalah rape culture. Rape culture maksudnya apa? Melumrahkan kekerasan seksual. Maksudnya melumrahkan kayak gimana? Banyak kan teman-teman cowok-cowok mahasiswa bercandaannya masih bercandaan kekerasan seksual itu dijadikan bahan bercandaan. Masih sering kan? Nah, ini adalah rape culture. Kedua ini di combo, ini adalah hasil patriarki. Dan ini yang menyebabkan tidak ada korban mau ngomong. Karena korban, ya gimana ya, kita mau ngomong bahwa kita diapa-apakan, tapi satu reaksinya nganggep itu bercanda, malah nambah-nambahi. Yang satu malah nyalain kita. Nah, kalau kita di posisi korban, kalau dirimu di posisi korban ya, dirimu mau maju nggak? Mau maju cerita nggak? Mikir kan? Iya, masih mikir dua kali. Ini alasannya kenapa bungkam, dan ini kenapa kita ini sebenarnya kalau kita mau menciptakan budaya yang tidak ada kekerasan seksual atau anti kekerasan seksual, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ada di perspektif dan di posisi korban. Jadi kita dipaksa untuk berempati. Kalau dulu empatinya adalah kalau ibumu digituin gimana, kalau adikmu digituin gimana. No, sekarang empatinya adalah kalau kamu di posisi dia, kamu gimana? Gitu. Kalau kamu di posisi dia, kamu kondisinya seperti ini, kamu bakal apa? Kamu bakal gimana? Kamu bakal ngerasain yang dia ngerasain nggak? Bisa paham nggak? Nah, ini yang ketika kita sudah nggak hanya bersimpati ya, ketika kita sudah bisa berempati, bisa memahami bagaimana susahnya menjadi korban, baru kita kemudian baru bisa ya setelah kita menimbulkan empati, kita akan bisa raising awareness. Kita baru bisa akan mengajarkan atau mengedukasi. Itu caranya. Jadi win solutionnya untuk menangani hal itu apa, Bu? Win solutionnya untuk menangani pelecehan seksual dan lain segalanya itu? Satu, harus berani lapor. Itu yang pasti. Harus berani lapor gimana pun. Yang kedua, perspektif korban harus ada dan semuanya harus paham perspektif korban. Tiga, pahami juga bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi ke semua orang. Yang lapor laki-laki ada. Kalau nggak salah ya, kapan itu saya jadi narasumber, diberitahukan bahwa narasumber sama, saya lupa dari pihak LSM mana, itu 3 dari 10 laki-laki itu adalah korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Dan pelakunya itu bisa laki-laki dan perempuan. Jadi ini bisa kena ke siapa aja gitu loh. Makanya kita tuh harus bisa aware, kita harus bisa tidak hanya menjaga diri ya, tapi kita juga bisa memahami bahwa itu bukan salah korban. Itu satu yang harus sangat ditanamkan. Kekerasan seksual itu bukan salah korban, itu adalah salah pelaku. Apapun yang masyarakat atau orang sekitar bilang, yang salah itu adalah pelaku. Korban enggak. Bukan masalah pakaian korban, bukan masalah jam ruangan, kenalan dan sebagainya, tapi kekerasan seksual karena pelaku mau melakukan. Pelaku sudah niat melakukan dan itu terjadi. Itu. Kalau sejauh ini di Untek sendiri sudah berjalan seberapa jauh edukasi tentang pelecehan seksual dan lain segalanya itu? Kami yang pasti setiap semester kewajiban kami adalah sosialisasi. Itu. Kami juga harus melakukan survei setiap semester. Kami juga setiap semester masih ada penerimaan laporan, penanganan itu juga, dan kami juga ada evaluasi. Selama ini ya ada beberapa laporan yang masuk ke kami, mulai dari yang bentuk ringan sampai yang berat, tidak ada.
ringan sampai sampai sedang itu ada. Dan itu sudah kami jalankan, dan ya memang hal terberatnya adalah bagaimana membuat pelapor atau korban ini percaya, karena ini yang paling berat. Ya, benar. Itu pasti. Kalau bagi saya sendiri mahasiswa Untak ya Bu ya, untuk cara melapornya ke PPKS itu gimana? Nah, lapor ke kita ini bisa via WhatsApp, bisa via Instagram kami juga, bisa juga via Google Form. Nanti lapor saja, akan ada tim yang akan ngontak. Nanti di situ kalau misalkan bersedia bertemu, maka bisa ketemu. Tapi kalau kadang ada tuh pelapor yang dia tidak berani ketemu di kampus atau ketemu langsung, it's fine. Kami akan mengikuti mau bertemunya bagaimana, apakah dia lebih prefer Zoom atau lebih prefer dengan telepon. Nah, setelah kami mendapatkan laporannya, ini kami asesmen dulu. Nah, asesmen ini barengan sama kami penuhi dulu kebutuhannya. Nah, kebutuhannya dia ini apa? Semisal ya, dia ini mendapatkan tindakan pelecehan ketika KKN. Nah, dia ini butuh bantuannya adalah pemenuhan kebutuhannya akademis, karena dia butuh memastikan nilai KKN dia aman dan bisa melaksanakan KKN dengan aman. Ya, berarti akademis ada. Dia trauma, dia nggak berani KKN lagi. Nah, berarti psikologisnya ada. Nah, dibentuk pelecehannya seperti apa? Apakah sampai ke pemerkosaan atau apa yang butuh visum? Nah, itu berarti kita bantuan medis. Nah, apakah dia mau menuntut secara hukum? Nah, terlapornya ini siapa? Karena kami hanya bisa memberikan sanksi sebatas administrasi. Jadi kecuali warga kampus itu kami hanya bisa membantu dampingi korban. Semisal yang melakukan ini adalah warga desa atau orang-orang yang non pihak kampus, maka bisa jadikan masuk ke ranah hukum. Nah, kami harus membantu untuk bantuan hukum ke LBH seperti itu. Nah, ini pemenuhan kebutuhannya dulu nih. Kalau misalkan lagi proses pemenuhan kebutuhan, kan kami juga asesmen. Kami harus memastikan apakah ini benar-benar masuk ke ranah KS. Ngeceknya gimana? Kami sesuaikan dengan, kalau di kami nyebutnya Permen 30, Peraturan Menteri Pendidikan nomor 30 tahun 2021. Nah, ini acuan kami. Jadi kalau misalkan apa yang terjadi itu berada termasuk dalam 21 bentuk yang ada di Permendikbud 30, maka itu akan masuk ke ranah kami. Nah, tapi kalau tidak, nah ini kan kami harus kembali lagi nih ke pelapor kan. Kami sampaikan bahwa ternyata ini ranahnya bukan KS. Ini tapi ranahnya semisal di KKN dia dapat pelecehannya adalah bullying, tapi bullyingnya kata-katanya tidak ada kaitannya dengan KS atau identitas gender. Nah, ini bullying tapi bukan di KS, tapi sudah masuk ke kita, ya akan kami arahkan untuk ditolong ke tempat lain. Tolong tempat lain. Kalau di sini, kalau warga kampus kita ada komite etik, atau dia perlu yang pernah kami lakukan beberapa kali adalah minta ditengahi kepada kaprodi atau dekan. Nah, ini juga kami yang bantu. Oke, minta diselesaikannya di level fakultas bantuan dekan. Baik, ya kami antarkan. Karena tujuan utama kami adalah semua warga kampus dapat menjalankan kegiatan mereka, baik itu kuliah, ngajar maupun bekerja, itu dengan aman tanpa adanya KS. Nah, jadi ini memastikan kami sampai mereka selesai. Kalau misalkan butuh dan terakhirnya ini adalah pemulihan. Nanti kalau mereka pemulihannya butuh pemulihan apa nih? Masih kami awasi apakah mereka perlu trauma healing, apakah mereka ada yang bilang nggak butuh pemulihan, ya it's fine. Tapi ketika case ini ditutup, itu berarti sudah persetujuan dua pihak. Seperti itu. Jadi prosesnya agak panjang sih sebenarnya. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Sekian dari saya atas pertanyaannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sekian podcast dari kami yang dapat kami sajikan. Jika ada aspirasi atau pelaporan segala hal dalam lingkup Untak, bisa dilaporkan ke alamat Gmail ini. Saya selaku Kepala Advokasi Politik dan Hukum izin mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.